karena bulan depan saya selesai bertugas di Jakarta. Doakan masih berjalan sebulan lagi bisa berujung husnul khatimah. Insya Allah kota ini menjadi kota yang lebih baik, kota yang selalu dalam keberkahannya. Ganjar adalah hambatan terbesar bagi ambisi Anies menjadi presiden. Jadi bisa dibilang satu-satunya harapan agar Anies masih berpeluang menang adalah dengan menyingkirkan Ganjar dari gelanggang. Mereka akan all out untuk mencegah jangan sampai Ganjar maju. Tentu saja, kasus dugaan korupsi Formula E melibatkan Anies. Ada alasan mengapa KPK harus memanggil dan menanyai Anies. Anies dalam berita korupsi itu oleh mereka dianggap sebagai pembangunan citra negatif bagi Anies. Belumlah, Anies sedang bersiap untuk maju sebagai capres untuk Pilpres 2024. Salam. Izinkan saya menyampaikan rasa syukur bahwa berkat atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semoga hari ini menjadi hari bersejarah yang kita akan ingat dalam perjalanan hidup kita. Gubernur, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Selama 5 tahun kami dipimpin oleh seorang gubernur adil dalam hidup. Kami akan merasa sangat kehilangan. Anies Baswedan mengunjungi gereja. Yang membuat saya aneh itu justru pernyataan dari pendeta dari gereja yang bersangkutan. Malah menobatkan Anies Baswedan sebagai bapak kesetaraan. Tidak layak seorang Anies menyandang gelar bapak kesetaraan. Jangan Pak Pendeta ini mencoba menyesatkan masyarakat, mencoba memanipulasi sejarah. Jangan yang hitam dikatakan putih Pak Pendeta. Setelah sebelumnya masjid dipolitisasi, sekarang gereja pun dipolitisasi. Dan tidak punya hak sebagai seorang pemimpin, gubernur memakai stola hanya untuk menunjukkan bahwa dirinya punya posisi yang penting. Dan ini menjadi bukti bagaimana blundernya Anies Baswedan semakin memperkuat citra Anies Baswedan sebagai bapak politik identitas di Indonesia. Kalau Anies ini nggak masuk kali ini, ya sudah, mending KPK aja yang dibubarin karena nggak mampu menahan seorang Anies Baswedan. Di mana-mana yang namanya calon koruptor ketika dipanggil oleh KPK, dia itu nggak pernah mengklaim bahwa dirinya sedang membantu KPK. Nggak pernah gitu. Cuma Anies yang bisa begitu membantu KPK dengan cara masuk ke dalam penjara. Selama 11 jam Anies Baswedan diperiksa KPK. Ya biasa ya Pak Anies ya. Kalau udah diambang berakhir jadi pejabat itu satu-satu mulai rontok. Kemarin kan sudah tuh ya di Jakarta Selatan Anies tuh manggung naik mobil jeep sambil dada-dada tapi sepi penonton. Ketika orang dipanggil KPK untuk dimintai keterangan atas adanya dugaan korupsi atau penyalahgunaan anggaran di daerah, kok malah bilangnya ingin membantu KPK. Ini sih gede rasa namanya ya. 11 jam diperiksa KPK tapi Anies malah segar sumringah. Kayak nggak ada tekanan apa-apa gitu. Apa benar Anies diperiksa? Atau di dalam ruangan penyidik cuma duduk di sofa sambil nobar atau malah mabar? Yang menarik adalah ketika Anies keluar dari gedung KPK menemui wartawan, mendadak ada sound system tersedia, ada pengeras suara. Ini apaan nih? Oh, KPK langsung bantah. Ini siapa yang menyiapkan katanya? Ternyata Anies bawa sound system sendiri. Diundang untuk membantu, kami pun hadir untuk membantu menjalankan apa yang dibutuhkan oleh KPK. Isu yang sedang didalami akan bisa menjadi terang benderang dan memudahkan dalam KPK menjalankan tugas. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, akhir-akhir ini ramai sekali ceramah seorang yang melarang kita untuk berteman dengan orang dari agama lain. Sudah 77 tahun negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka. Bisa-bisanya masih ada ungkapan yang keluar seperti itu. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial.
Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Demikian juga dengan pemberantasan korupsi terus menjadi prioritas utama. Untuk itu, Polri, Kejaksaan, dan KPK terus bergerak. Ideologi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan patriotisme merupakan pilar utama. Dilarang memilih pemimpin non-Muslim. Wajar. Jakarta pernah punya catatan buruk sejarah pada saat pilkada yang memenangkan Anies Baswedan sebagai gubernur. Memilih pemimpin yang seiman, kacau kan? Memilih bukan mempertimbangkan kualitas orangnya, kemampuan orangnya. Jadi ketika masyarakat DKI mau nuntut, sebagai gubernur, kerjanya yang bener dong. Mungkin dijawab, kan dulu lo milih gua karena agama, bukan karena kemampuan gua, bukan karena gua punya prestasi, bukan karena gua punya integritas. Sekarang kenapa nuntut? Kan itu konsekuensi logis dari cara berpikir dalam proses pemilihan yang salah. Ketika ada pemilihan OSIS, orang menggunakan ayat ini. Ketika pemilihan RT, orang menggunakan ayat ini. Ketika pemilihan kapten kesebelasan untuk sepak bola, orang menggunakan ayat ini. Untuk memilih seorang ketua arisan, akan menggunakan ayat ini. Betapa kacaunya kehidupan kita. Dan ternyata prediksi gua benar. Kenapa pelayan publik, pelayan rakyat? Masa nyarinya susah? Kadang butuh rumah sakit, anak butuh sekolah, ada masalah, mau ngadu kemana gitu. Kalau kekuasaan tidak memberi cinta kasih, cinta, tentu udah manis atau cinta rakyat dan cinta negara, pasti kasar, sembrono, dan korup. Artinya apa? Harus bisa kelola APBD di daerah dengan baik. Ya, jadi pada awal bulan Oktober 2022 nanti, masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini akan segera berakhir. Memang Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta ini bukanlah sosok yang cakap dalam bekerja, tapi dia ini memang hanya ahli dalam berkata-kata. Ya, kita tahulah sebelumnya Anies Baswedan ini sibuk mengganti nama normalisasi menjadi naturalisasi, rumah susun menjadi rumah lapis, penggusuran menjadi penggeseran, dan bahkan ya nama-nama jalan juga diganti hingga pada akhirnya penggantian itu pun ditolak oleh warganya sendiri. Memang parah sekali gubernur pecatan Pak Jokowi ini. Harusnya ya pemimpin itu memberikan solusi dan bantuan kepada masyarakat. Lah kok ini malah menambah beban dan masalah coba. Ya tapi begitulah namanya juga gubernur hasil politisasi agama. Gubernur yang dipilih oleh pengasong politik identitas. Jadi ya wajarlah jika tidak bisa bekerja, bener kan? Ya teruslah bekerja walau tak berguna. Jujur saja ya, saya jadi bertanya-tanya, apakah semua kejadian ini adab atau karma? Masih ingat nggak bagaimana politik identitas itu dikembangkan oleh Anies Baswedan pada waktu itu? Dia mengatakan bahwa saatnya pribumi memimpin kembali Jakarta. Kata-kata pribumi diungkapkan. Apa yang terjadi? Membuat teman-teman dari Tionghoa ketakutan. Hati-hati loh, teman-teman Tionghoa itu hati-hati. Jangan memilih calon yang mempunyai rekam jejak politik identitas atau SARA. Karena kelompoknya yang mendukung Anies Baswedan ini pada dasarnya adalah kelompok-kelompok Islam yang sangat tidak toleran. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya bilang, Nis, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. Anies Baswedan belakangan ini tampil sebagai sosok toleran yang menghargai keberagaman. Mereka yang baru saja mengenal Anies mungkin akan dengan mudah terpesona dengan kata-kata dan langkah Anies. Kalau sekarang dia bicara soal persaudaraan antar umat, saya yakin dia tidak sungguh-sungguh meyakininya. Percaya? Saya sih nggak percaya. Anies memang sangat pintar merangkai kata-kata. Kita tak perlu percaya bahwa Anies adalah sosok pembela pluralisme dan toleransi. Ini loh pejabat A kelakuannya ini, bohongnya ini, B ini, ada sebarin, pusing ya. Sebagai orang beriman, jabatan itu amanah Tuhan. Tapi kamu lakukan melanggar aturan Tuhan untuk mendapatkan jabatan itu. Berarti jabatan bukan amanah Tuhan, amanah hantu kan. Rakyat yang butuh pejabat yang jujur gitu.
Terus saya tanya, kenapa mau pilih saya? Nah, kamu jujur. Sama kayak korupsi gitu kan. Ketahuan arus orang marah-marah nggak kepilih, ya sudah. Kan saya kan cuma 2 aja. Bukan minyak babi ya, asing-asing, Cina lah, kafir lah. Zaman Anies Baswedan, penanganan banjir seperti tidak punya konsep yang jelas. Anies lebih banyak bermain di kata-kata daripada di kerja. Normalisasi diganti menjadi naturalisasi. Anies ingin penanganan banjir harus sesuai tuntunan agama, sesuai sunatullah katanya. Entah apa urusannya banjir dengan agama, cuman Anies yang tahu. Untuk warga Jakarta, saya ucapkan selamat mendapat kenikmatan yang tiada tara. Banjir daerahnya, bahagia warganya, senang ormasnya, dan soleh gubernurnya. Lo mau tahu nggak sumur resapan yang ngabisin anggaran beratus miliar itu meresap air agar masuk ke dalam bumi sesuai dengan sunatullah. Tetapi ternyata sumur ini tidak meresap air, malah airnya itu menggenang di sumur-sumur itu. Sumur resapan itu sekarang harus disiapin pompa untuk menguras air di sumur resapan. Kalaupun dia harus makan babi sepanjang jadi presiden, mungkin akan dilakukan. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan, jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Anies Baswedan pasti akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Perbuatan kelebihan dana, kelebihan anggaran, kelebihan bayar. Di semua proyek-proyek Pemprov DKI dan semua kroni-kroni dan kroco-kroco Anies Baswedan juga akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Dan ya pastikan itu sebelum Pilpres 2024. Apalagi sekarang JIS ini, kayaknya pastikan itu juga pasti ada kelebihan bayar. Pasti ada koruptornya di situ. Tinggal KPK menyelidiki anggaran yang ada di JIS. Dan habis itu baru hajarlah formula E. Kamu mau panggil saya hadap Tuhan Allah pun yang benar gua hadapin. Apalagi cuma BPK. Tenang, kalau BPK sudah periksa, nyatakan tidak ada kerugian, aman lah kita. Ada oknum BPK masuk penjara tuh DKI itu. Dikatakan cuma salah bayar atau kelebihan bayar mungkin. Tapi kalau saya pasti ada proses. Kalau BPK menyatakan tidak ada kerugian negara, aman Anda. Anda mungkin benar, kalau ada oknum BPK nyatakan Anda salah, selesai Anda. Kalau orang dulu mempersoalkan KPK mesti direvisi undang-undangnya, saya kira BPK yang harus direvisi undang-undangnya juga. Ini sebenarnya kasus korupsi. Kelebihan bayar ini sebenarnya ya, kalau secara hukum saya melihatnya ini sebenarnya bisa jadi kasus korupsi gitu. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya penuh. Tapi dia tidak lakukan itu. Mas Anies harusnya sudah membuat relokasi untuk orang-orang di Kampung Bayam. Sampai hari ini belum juga. Banyak juga yang udah kita omongin, kita minta gitu ya. Belum dijalanin juga gitu. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Jangan panik kalau lawan itu punya terobosan. Tawarkan yang lebih baik. Jadi saya memang tidak sedang dalam proses menuju calon wakil presiden, Mas. Saya sedang mengikuti proses untuk menjadi calon presiden dan saya akan konsentrasi ke situ sampai proses ini selesai. Soal presiden,
bukan soal cita-cita, ini soal misi. Dan untuk soal misi, saya katakan siap, saya akan jalani misi ini. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue gak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Malam hari ini kita bersyukur, alhamdulillah, ikhtiar panjang untuk menghadirkan kembali Jakarta bersalawat. Alhamdulillah malam hari ini tertunaikan. Yang pada malam hari ini telah membuat Jakarta bergoyang, bergetar Jakarta malam hari ini. Sekaligus juga mungkin malam hari ini mungkin malam penghujung, karena bulan depan saya selesai bertugas di Jakarta. Jadi mungkin kegiatan di Masjid Raya ini mungkin yang terakhir. Tapi hadirnya bukan yang terakhir. Insya Allah tetap hadir kalau ada acara di tempat ini. Doakan masih berjalan sebulan lagi bisa berujung husnul khatimah. Dan juga buat semuanya saya berharap suasana ini dijaga, suasana ketenangan, keteduhan, kerukunan, dan ini pilar-pilar penjaganya ada di sini. Insya Allah kota ini menjadi kota yang lebih baik, kota yang selalu dalam keberkahannya. Saat ini kubu Anies Baswedan rajin berkampanye bahwa Anies adalah capres terkuat untuk 2024. Mereka membangun narasi bahwa saat ini Anies digempur oleh konspirasi yang didanai oligarki. Para musuh Anies ini digambarkan membayar partai, media, KPK, dan buzzer untuk menghancurkan Anies. Tapi kata mereka dengan jumawa, Anies tidaklah tumbang, melainkan makin cemerlang. Survei yang dilakukan Agustus lalu ini menghasilkan sejumlah temuan yang menarik. Survei ini menunjukkan bahwa kalau yang maju adalah 3 nama, yakni Prabowo Subianto, Ganjar, dan Anies, maka 2 nama dengan dukungan terbesar adalah Ganjar dan Prabowo. Bukan itu saja,
Saat Pilpres akan diselenggarakan tinggal 1,5 tahun lagi, suara Ganjar naik terus dari waktu ke waktu. Peluang Anies Baswedan untuk jadi presiden 2024 memang masih terbuka lebar. Dia bisa jadi presiden Indonesia 2024-2029. Tapi ada satu syarat. Pada Pilpres nanti, Ganjar Pranowo tidak maju sebagai salah satu kandidat. Kalau Ganjar maju, hampir pasti Anies akan kalah. Survei ini juga menunjukkan bahwa Ganjar lebih disukai daripada Prabowo dan Anies. Dilihat dari angka-angka ini, peluang Ganjar nampak paling terbuka lebar. Apalagi kalau kita mempertimbangkan fakta bahwa saat ini jumlah masyarakat yang mengenal Ganjar masih jauh di bawah mereka yang mengenal Anies dan Prabowo. Walau masih ada 30% rakyat tidak mengenal Ganjar, dukungan terhadapnya mengatasi kedua pesaingnya. Apalagi kalau semakin besar persentase rakyat yang mengenal Ganjar. SMRC meminta masyarakat memilih kalau cuma ada 2 nama kandidat. Hasilnya seperti sudah diduga, lagi-lagi menunjukkan keunggulan Ganjar. Seandainya yang maju ke putaran kedua adalah Anies melawan Ganjar, sang gubernur Jawa Tengah menang jauh. Sekarang kalau nama Ganjar dikeluarkan dan yang bertarung adalah Anies melawan Prabowo, keduanya berselisih tipis. Dengan kata lain, kalau yang maju bertiga, kemungkinan harus ada 2 putaran. Dan di putaran kedua, Ganjar akan menang. Kalaupun yang maju hanya 2 sejak awal, Ganjar akan menang dalam satu gebrakan. Karena itu Anies hanya akan berpeluang kalau Ganjar tidak maju. Kalau Anies bertarung hanya melawan Prabowo, peluangnya masih terbuka lebar. Tapi kalau Anies harus berhadapan dengan Ganjar, rasanya peluang dia hampir tak ada. Dan Anies sangat mungkin kembali menggunakan politik identitas untuk menarik suara kalangan yang tidak menjawab itu. Dan ini bukan sesuatu yang tidak mungkin. Tim Anies harus melakukan segala cara agar PDIP tidak mengajukan nama Ganjar sebagai capres. Sejauh ini tidak terlihat tanda-tanda Megawati mendukung ide pengajuan nama Ganjar. Dia nampaknya masih tetap bertahan dengan keyakinan bahwa dia harus bisa menjadikan Puan sebagai cawapres. Bila berhasil dijadikan wapres, Puan bisa membangun popularitas dan basis massa sebagai capres 2029. Jadi bisa dibilang satu-satunya harapan agar Anies masih berpeluang menang adalah dengan menyingkirkan Ganjar dari gelanggang. Apapun pilihan sang ibu, kader-kader PDIP akan semenuhnya mendukung. Bagi loyalis PDIP, haram hukumnya membantah perintah sang ibu. Dan kata lain, kalau Megawati sampai mengajukan Puan, keputusan itu tetap akan didukung pemilih PDIP. Bahkan mengingat usia dan kondisi kesehatan Prabowo, bisa saja Puan naik ke posisi nomor 1 di tengah jalan karena kondisi darurat. Karena itu Megawati sangat mungkin menjatuhkan pilihan pada Puan. Apalagi para pendukung PDIP memang terkenal loyal pada Megawati. Kubu Anies akan mencegah jangan sampai ada koalisi yang bersedia meminang dan mengajukan nama Ganjar. Mereka akan all out untuk mencegah jangan sampai Ganjar maju. Dari lobby-lobby, tawaran konsesi, sampai money politics akan mereka lakukan. Itu akan mereka lakukan karena mereka tahu Ganjar adalah hambatan terbesar bagi ambisi Anies menjadi presiden. Kalau Megawati bertahan dengan Puan, PDIP tidak mungkin mengajukan nama Ganjar. Kalau begitu, mungkin nggak Ganjar maju melalui partai lain? Mungkin saja, tapi ada sejumlah hambatan. Pertama, sikap Ganjar sendiri sebagai loyalis PDIP. Dia mungkin sekali memilih tidak bertarung di gelanggang Pilpres daripada mengkhianati Megawati. Kedua, kalaulah dia bersedia maju, harus ada partai-partai lain yang mau memajukan namanya. Dan kalau yang terakhir ini yang terjadi, saya rasa tim Anies akan bermain. Kita tunggu saja apakah akal sehat akan menang. Anies Baswedan marah-marah pada harian Kompas. Saking marahnya, Kompas bahkan dituduh anti-Islam. Kompas memasang foto Anies ketika hadir di gedung KPK sebagai ilustrasi berita tentang korupsi. Kompas pun dituduh dengan sengaja ingin menyudutkan Anies. Berita yang diributkan itu berjudul "Korupsi Bukan Lagi Kejahatan Luar Biasa". Dalam foto, Anies tampak sedang berada di gedung KPK. Saat itu Anies dipanggil sebagai saksi. Anies ditanyai selama 11 jam
oleh KPK terkait dugaan korupsi anggaran ajang Formula E. Artinya, Kompas mempertanyakan keseriusan dan komitmen anti korupsi. Berita ini sendiri sebetulnya bagus, kritis, dan tidak bermasalah. Yang dianggap masalah di berita itu ada foto Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Mereka pun menuduh Kompas berniat buruk. Kompas dianggap memframing Anies. Mereka marah karena Anies secara implisit dikaitkan dengan koruptor atau bagian dari korupsi. Pemuatan foto inilah yang bikin marah para pendukung Anies. Maklumlah, Anies sedang bersiap untuk maju sebagai capres untuk Pilpres 2024. Jadi, ilustrasi Anies dalam berita korupsi itu oleh mereka dianggap sebagai pembangunan citra negatif bagi Anies. Asyari menuding pemasangan foto di berita itu adalah cara Kompas memframing dengan tujuan agar Anies jangan sampai menjadi presiden. Kompas disebut sebagai anti-Islam dan benci Islam, khususnya Islam politik. Anies dianggap sebagai salah satu ikon Islam politik. Menurut Asyari, Anies didukung oleh umat Islam. Anies punya peluang besar untuk menjadi presiden lewat Pilpres 2024. Kompas dituduh merasa perlu menyudutkan Anies dengan segala cara. Lebih serem lagi, Asyari menuding Kompas adalah bagian dari Islamofobia. Tulisnya, sekarang koordinat politik dan koordinat fisik Kompas sudah terintegrasi di peta Islamofobia Indonesia. Menurut Anies, Kompas pastinya memiliki mekanisme pengawasan berlapis. Anies juga menyatakan ia percaya pada pimpinan Kompas bahwa penayangan foto dirinya itu tidak didasarkan pada niat menyudutkan dirinya. Anies menyatakan media massa memiliki tanggung jawab besar dalam penggiringan opini. Karena itu, ia menyayangkan kesalahan mendasar seperti itu terjadi di Kompas. Anies pun menegaskan tidak akan bertindak lebih jauh, misalnya dengan mengadukan kasus Kompas itu ke Dewan Pers. Ada sejumlah pelajaran bisa ditarik dari kasus ini. Tentu saja, kasus dugaan korupsi Formula E melibatkan Anies. Ada alasan mengapa KPK harus memanggil dan menanyai Anies. Tuduhan yang dialamatkan kepada Kompas oleh pendukung Anies jelas berlebihan. Kompas sama sekali tidak bisa disebut membenci Islam. Kalaulah mereka membangun frame negatif pada Anies, itu pasti bukan disebabkan karena sikap anti-Islam. Tuduhan semacam itu bisa membangkitkan kemarahan umat Islam. Tapi yang terpenting, tuduhan terkait agama bisa berdampak sangat serius. Kita harapkan saja kubu Anies bisa menahan diri untuk lebih jauh menuduh Kompas anti-Islam. Media massa perlu belajar untuk lebih berhati-hati. Tapi janganlah kemarahan pada media menimbulkan tuduhan yang memuat kebencian agama. Hai teman-teman, kalian tahu tidak? Saat ini kita dengan gampangnya bisa memiliki saham global seperti perusahaan Google, Apple, Facebook, dan lainnya. Kalian tinggal klik link di kolom deskripsi lalu lakukan registrasi. Dan Anda semua berkesempatan untuk langsung mendapatkan welcome bonus. Kalian akan diberikan satu saham gratis secara acak sebagai welcome bonus. Seperti saham Tesla, Apple, Facebook, atau saham dunia lainnya. Menarik bukan? Cukup satu klik, kamu bisa investasi dengan mudah tanpa ribet. Tanpa dikenakan fee atau komisi. Cocok untuk investor pemula. Canggih dan gampang kan? Yuk daftar hari ini sebelum promo welcome bonus ditutup. Kenapa investasi di saham global? Karena jika kita lihat kenaikan saham global di tahun belakangan sangatlah fantastis. Dan mempunyai peluang yang sangat bagus ke depannya. Kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan saham yang nilainya hingga $1.000 atau 15 juta rupiah. Registrasi dengan menekan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus dan saham gratismu. Sebelum saya tutup, jangan lupa like video ini. Cuma deposit, kalian sudah bisa langsung mendapatkan cuan. Ajak teman-temanmu untuk berinvestasi di saham Amerika karena peluang dan potensi yang sangat bagus berinvestasi di saham yang berskala global. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya
supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.